Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ternyata tidak hanya Rismond Sianipar yang mendapatkan panggilan, Roy Suryo dan yang lain-lain juga mendapatkan panggilan untuk tanggal 2 Juli nanti ke Polda Metro Jaya. Panggilan atau undangan klarifikasi. Apakah mereka akan datang atau tidak, belum ada keputusan. Tapi yang jelas Roy Suryo dan teman-teman sekarang dibidik dengan 3 pasal. Yaitu pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ya. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Kemudian berikut sanksinya yaitu kemudian pasal 28 ayat 3 jungto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 2004. Jadi itu yang dikenakan kepada mereka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita tidak tahu ya ketika polisi atau Polda ngotot mengenakan pasal ini, apakah dia tidak baca putusan MK terakhir yang jelas-jelas mengatakan bahwa ya seharusnya Roy Suryo ini tidak akan kena hanya dengan seperti itu. Sebagaimana dilansir oleh Tribun News misalnya, ada 2 objek perkara dalam laporan Jokowi soal ijazah. Roy Suryo trik biar tak tunjukkan ijazah. Oke, ini soal triknya itu, tapi yang disinggung Roy Suryo itu pasal 160 KUHP tidak bisa diproses untuk Roy Suryo. Roy juga menyinggung keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang kemungkinan tidak dipertimbangkan oleh Jokowi. Menurut Roy, MK sudah menetapkan bahwa pasal 160 KUHP hanya bisa diproses kalau ada bukti delik material sehingga hal tersebut tidak berlaku bagi dirinya. Jadi dilaporkannya adalah penghasutan kan, tapi mungkin pelapornya nggak baca kali apa putusan MK. Tapi nanti nggak apa-apa, MK itu sudah memutuskan bahwa pasal 160 KUHP hanya bisa kalau ada bukti delik materialnya. Jadi kalau hanya delik formil itu nggak ada korbannya, nggak ada yang terbukti menghasut, kata Roy tidak bisa ya. Ya misalnya menghasut itu gini, saya dilaporkan menghasut terus yang dituduhkan harus ada siapa yang terhasut siapa. Mas Tifal misalnya tidak terbukti Mas Tifal itu terhasut, ya nggak bisa. Dan itu kalau kita menghasut untuk melawan negara, apakah Joko Widodo negara? Bukan juga kan tambahnya. Roy juga membahas pasal 28 ayat 2 ini ya, Undang-Undang ITE yang dijerat pada dirinya. Menurut Roy dirinya tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut karena tidak membahas suku, agama, ras maupun antar golongan. Terus pasal 28 itu juga clear kan Undang-Undang ITE, apalagi saya membahas itu tidak dari tidak ada sara, tidak ada ras yang kemudian dilawan. Enggak apa-apalah, biarin aja ya, ini lucu-lucuan tandasnya. Jadi sobat sekalian ya, coba kita tampilkan pasal-pasal yang disebutkan Roy Suryo tersebut. Mulai dari pasal 160 KUHP. Jadi pasal 160 KUHP tersebut ini kadang-kadang melayani kepentingan orang yang melapor asal diproses saja. Padahal nggak ada gunanya kalau seandainya tidak ada yang bisa dikenakan. Jadi pasal 160 KUHP bunyinya adalah kurang lebih ya, pasal 160 KUHP mengatur tentang tindak pidana penghasutan yang berisi ancaman pidana bagi siapa saja yang di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang sah. Nah, menurut MK pasal penghasutan ini bukan delik formil lagi tapi delik material. Artinya kalau kita kena pasal penghasutan maka harus ada tindak pidana yang sudah terjadi akibat hasutan tersebut. Kalau misalnya saya bilang menghasut orang, pukul dia. Tetapi orang yang saya suruh kemudian tidak memukulnya, itu saya tidak bisa dikenakan pasal penghasutan. Tapi kalau
orang tersebut memukul sesuai yang saya perintahkan, maka saya kena. Karena delik materialnya ada, paham ya? Nah, demikian juga dengan pasal yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Kita lihat misalnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor yang terbaru ya, nomor 1 tahun 2024 ini yang terbarunya. Yang terbarunya adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang ITE sebelumnya, mengatur tentang larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ujaran kebencian. Lebih spesifik, pasal ini melarang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok yang masyarakat tertentu berdasarkan tidak hanya sara ya, suku, agama, ras, antar golongan, kemudian lebih spesifik lagi yang terkait dengan golongan disabilitas dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih spesifik ya, A-nya tidak ada lagi ya, sara A-nya antar golongannya itu sudah diganti. Kita temukan dulu pasalnya sebenarnya sekalian. Jadi tidak bisa Roy Suryo dikenakan pasal-pasal yang sembarangan lagi ya. Nah ini pasal 28 ayat 2 ya. Bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, ya, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Itu nggak bisa dikenakan kepada Roy Suryo karena Roy Suryo sama sekali tidak bicara soal ini. Lalu ayat 3-nya, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah ini pemberitahuan bohong ini sobat sekalian ya, itu hanya menurut putusan MK itu harus kerusuhan yang timbul itu harus kerusuhan yang bersifat aktual, bukan hanya virtual. Jadi kalau berdasarkan ketentuan ini tidak bisa dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Pasal 160 KUHP tidak bisa dikenakan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tidak bisa dikenakan. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 2024 tidak bisa dikenakan juga. Jadi begitu ya, jelas ya itu apalagi ancaman hukumnya sampai 6 tahun segala. Jadi sobat sekalian, pasal-pasal ini tidak bisa dikenakan from the beginning. Kecuali kalau Roy Suryo bicara tentang suku ya, agama, ras, golongan golongan disabilitas dia. Kemudian dia menyinggung soal kebangsaan ya, etnis, warna kulit ya. Nah, itu disabilitas mental, nah, itu jenis kelamin, agama, kepercayaan. Jadi tidak lagi suku, agama, ras, antar golongan, tapi lebih spesifik ini ya. Suku di sini ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan atau disabilitas fisik. Jadi ada 8 kategori yang tidak boleh, dan sama sekali tidak ada pembicaraan ijazah Jokowi, tidak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok diskriminatif ini, kelompok-kelompok yang dianggap ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras dan seterusnya ini tidak ada. Jadi apa yang mau diperiksa kalau seandainya tidak bisa dikenakan? Ini kan polisinya menurut saya akhirnya ya cari-cari kerjaan aja. Sekali lagi saudara sekalian ya, Roy Suryo dan teman-teman tidak bisa dikenakan pasal tersebut. Nah, bagaimana dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah? Pasal 310 dan pasal 311. Ya tidak bisa juga dikenakan. Karena Roy Suryo bertindak atas kepentingan publik. Karena dia bertindak atas kepentingan publik, ya tidak bisa dikenakan ya. Tetapi ya suka-sukanya dialah ya.
Kalau kita bicara suka-suka ya agak berat juga negara ini ya. Kemudian misalnya kalau misalnya dikenakan juga pasal 27A misalnya ya, undang-undang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dilakukan elektronik yang Jadi pasal 27A itu adalah menyerang kehormatan. Nah, untuk menyerang kehormatan itu MK juga sudah mengatakan pasal 27A ini ya tentang pencemaran nama baik, menyerang kehormatan dan lain sebagainya hanya bisa dikenakan tidak untuk pejabat publik. Nah, pertanyaannya adalah Jokowi masih pejabat publik tidak? Dia masih pejabat publik di Danantara kan? Sehingga sebenarnya tidak bisa juga dikenakan. Hanya memang dalam panggilan respon pasal 27A ini tidak ada. Pasal 27A adanya di laporan Jokowi. Jadi Jokowi itu bawa 5 pasal. Sementara orang-orang yang gak jelas ini bawa pasal lain tambahan, pasal 160, pasal tadi pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3. Jadi sobat era sekalian, kita lihat saja ke depannya apakah polisi akan berani dalam tanda kutip menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, ataukah mereka kemudian hanya berupaya menghindari agar tidak ada pembuktian mengenai ijazah asli atau palsu. Ini yang harus kita lihat ya. Karena kalau kita baca apa yang disampaikan Roy Suryo soal trik menghadapi ini ya kelihatan betul sesungguhnya bahwa upaya Jokowi adalah menghindari agar tidak ada yang namanya pembuktian tentang ijazah palsu atau tidak. Itu sebenarnya yang mau dia hindari. Apalagi kondisinya sekarang ini ada macam-macam isu ya. Isu pasar pramuka lah, isu yang terkait sarjana muda lah, isu yang terkait pengumuman kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi sekali lagi, buat apa dipanggil kalau seandainya pasal yang dikenakan itu atau dibidikan itu nggak berlaku buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi pasal 160 nggak berlaku karena tidak ada delik materialnya. Kemudian pasal 28 ayat 2 tidak berlaku karena Roy Suryo tidak bicara berdasarkan masalah suku, agama, ras, kebangsaan ya. Kemudian kelompok disabilitas mental dan fisik ya, agama, kepercayaan dan lain sebagainya, tetapi murni hal yang sifatnya umum saja, tidak mendiskreditkan hal-hal yang disebut dalam 8 kelompok tadi. Kemudian mengenai kalau dikaitkan dengan berita bohong yang memunculkan kerusuhan, maka putusan MK sudah mengatakan kerusuhan itu haruslah aktual bukan virtual. Kalau dikaitkan dengan menyerang kehormatan, itu pasal ini tidak berlaku untuk pejabat publik. Jadi begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan polisi memahami ini dengan baik. Kita selesaikan ya dengan berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas, ciao. Kau bilang berita bohong, aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan, aku bilang ini kritik. Kau katakan penghinaan, semua serba salah. Aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik.
katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo, hey ya hey yo. Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana? Semua serba salah, aku harus bagaimana?